Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi nih sama aku di channel Vinza Aurelia. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu sama aku, hai, salam kenal. Jadi di video sebelumnya kita udah membahas kas dan bank, beban dan pendapatan lainnya yang ada di dalam fitur Odoo Accounting. Nah sekarang kita masih di materi yang sama nih. Bedanya sekarang aku mau ngejelasin tentang pengelolaan aset yang ada di dalam fitur Odoo Accounting. Yuk langsung ke pembahasannya aja. Nah, tapi sebelum kita ke cara-caranya pengelolaan aset itu seperti apa, kita itu harus tahu dulu nih, aset itu sebenarnya apa sih? Jadi, aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Atau secara singkatnya, aset merupakan harta suatu perusahaan atau individu. Nah, aset itu terbagi menjadi dua guys, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Atau aset tidak lancar ini bisa disebut dengan aset tetap. Nah, pada video kali ini aku mau ngejelasin tentang pengelolaan aset tetap. Tapi kalian udah ngerti kan aset tetap itu apa? Kalau misalnya belum, yuk aku jelasin. Nah, jadi aset tetap itu adalah aset yang tidak akan habis, tetapi menyusut. Contohnya, kalau misalnya spidol, pulpen, pensil itu disebut sebagai aset tidak tetap karena mereka akan habis dan kita harus membelinya ulang gitu. Sedangkan aset tetap itu seperti kendaraan, gedung, tanah, dan lain sebagainya gitu. Kenapa seperti gedung, kendaraan, dan tanah? Karena gedung tidak akan ada habisnya, tetapi gedung itu menyusut. Misalnya bangunannya itu jadi kurang kokoh, bangunannya itu jadi kumuh, atau bangunannya itu sudah terlihat kuno, lama. Nah, itu namanya penyusutan ya guys. Sama halnya seperti kendaraan juga, karena nilainya tidak sama seperti nilai awal yang baru kita beli. Nah, dalam pengelolaan aset di dalam fitur Odoo Accounting, kita bisa melakukan beberapa hal guys. Yang pertama itu pencatatan perolehan aset. Kita bisa mencatat pembelian aset. Nah, yang kedua kita juga ada penyusutan otomatis. Seperti yang aku udah jelasin, kalau misalnya aset tetap itu adanya penyusutan ya guys. Nah, menghitung penyusutan misalnya 1.666.667 perak per bulan untuk kendaraan selama 5 tahun untuk menjaga akurasi nilai buku. Jadi di dalam Odoo Accounting akan menyusut secara manual, secara otomatis ya guys. Nah, selanjutnya ada pengelompokan kategori aset. Mengelompokkan aset misalnya tanah, bangunan, kendaraan untuk memudahkan manajemen dan penerapan aturan penyusutan. Nah, yang terakhir nih, kita juga bisa membuat laporan aset, menghasilkan laporan penyusutan dan nilai buku terkini untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, sekarang langsung ke contoh pembuatan pengelolaan asetnya aja yuk. Nah, pertama-tama kita masuk ke menu accounting karena kita sekarang membahas pengelolaan aset yang ada di dalam fitur Odoo Accounting. Setelah mengklik menu Odoo Accounting, kita langsung ke configuration dan memilih di manajemen yaitu Asset Models. Nah, di sini kita bisa mulai mengelola asetnya guys. Nah, sekarang kan aku sudah bilang aku mau mencontohkan aset yang tidak tetap. Nah, di sini aku milih kendaraan atau automobile. Setelah kita sudah mengklik akun yang sudah kita buat atau aset yang sudah kita buat, kita di sini bisa ngatur metode penyusutannya mau seperti apa sesuai kebijakan akuntansi perusahaan kalian guys. Entah itu garis lurus atau saldo menurun ganda. Lalu kita juga bisa mengatur durationnya guys atau durasi. Misalnya umur ekonomisnya itu per tahun kah atau per bulan kah, dan itu tuh bisa gitu. Misalnya 5 tahun, 5 bulan, itu bisa diedit. Nah, sekarang kita juga bisa nih ngatur akun-akunnya. Kan kalau misalnya metode garis lurus itu akunnya apa, metode yang lain juga akunnya apa gitu. Nah, di sini aku memakai metode garis lurus yang dimana akun depreciation-nya itu oleh akun depreciation automobile dan dibebankan kepada akun depreciation expense. Nah, kita juga bisa nge-search nih guys, akun apa yang mau kita pakai. Kalau misalnya ternyata saat kita mencari akun yang ingin kita gunakan dan ternyata tidak ada, kita juga bisa membuat akun loh di sini. Tinggal klik new dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa tulis kode akunnya, nama akunnya, dan tipenya. Di sini tuh bisa ya guys, semuanya sudah tersedia, aman. Lalu jika sudah, kita bisa klik save dan close. Nah, ini gambaran saat kita mau memasukkan akun di pengelolaan aset. Tinggal klik panah yang ke bawah, lalu search more,
dan kita tinggal klik akun apa yang kita butuhin. Muncul deh, gampang kan? Nah, sesuai yang udah aku jelasin di video sebelumnya, kita bisa mengklik awan untuk menyimpan draft yang telah kita edit. Siapa tahu komputer kita mati atau tiba-tiba ke close, apapun yang kita edit akan tersimpan ya guys. Nah, kalau misalnya kita mau bikin aset baru lagi untuk pengelolaan aset, kita bisa klik new ya guys. Dan kita langsung edit lagi seperti yang udah aku jelasin di awal tadi. Gimana? Paham kan? Nah, gimana guys? Kalian ngerti kan pada materi kali ini tentang pengelolaan aset? Semoga kalian ngerti ya, karena Odoo itu sangat mempermudah kita dalam pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan aset tetap secara efisien dan akurat. Semoga kalian paham ya dan menjadi bekal ilmu untuk kalian di masa depan nanti. Sampai ketemu lagi di video-video aku sebelumnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!